Selamat datang teman-teman, semangat optimis dan terencana. Ya, selamat datang di channel YouTube saya yang pertama kali ini yang membahas terkait edukasi dan juga informasi. Saya di sini Amri Aulia Rahman selaku Direktur Utama dari CV Sapno Jagat, di mana CV saya ini bergerak di bidang jasa lingkungan, jasa pengurusan andalalin, jasa pengurusan perizinan, jasa pengurusan IMB, dan banyak jasa-jasa yang memang sudah kami kerjakan. Saya akan bahas mendetail terkait perizinan, tapi memang untuk awalan ini akan saya bahas sedikit masalah-masalah tujuan dan juga jenis-jenis perizinan yang memang sudah ada di Indonesia. Ya, mungkin tidak berlama-lama lagi, saya akan ceritakan sedikit sekedar mukadimah tentang apa itu perizinan. Ya, mungkin teman-teman semuanya itu ragu, takut, bingung, dan mungkin kadang tidak pernah menyentuh terkait perizinan. Dan saya yakin banyak teman-teman pengusaha di luar sana yang memang sedikit tabu untuk masalah perizinan ini. Mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit masalah apa sih perizinan itu, gitu ya. Jadi untuk perizinan itu bisa saya jelaskan secara singkat, itu adalah suatu legalitas ya. Legalitas itu balik lagi sama dengan perizinan. Jadi kalau legalitas itu berasal dari bahasa Inggris, legality. Nah, perizinan itu dari bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan untuk kita, teman-teman semuanya, mungkin kenapa harus ada perizinan, apa itu perizinan dan sebagainya. Karena memang perizinan itu adalah sesuatu yang memperbolehkan, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang memang dituliskan di tulisan perizinan itu. Itulah gampangnya untuk masalah perizinan. Nah, dari teman-teman semuanya yang memang saya yakin di sini teman-teman semua pasti punya kegiatan usaha, baik itu perorangan, badan usaha, corporate, ataupun bahkan perusahaan besar. Pasti akan bersinggungan dengan yang namanya perizinan, mau tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena perizinan itu memiliki tujuan dan manfaat yang baik sebenarnya untuk teman-teman semuanya dalam melakukan kegiatan usaha. Nah, untuk tujuan dari perizinan itu sebenarnya adalah untuk melindungi kegiatan usaha dari pemilik usaha. Agar apa? Agar terhindar dari berbagai macam masalah atau polemik yang ada di masyarakat, ataupun di lingkungan, ataupun di substansi kegiatan, ataupun pesaing-pesaing bisnis yang lain. Karena yang namanya pengusaha, teman-teman pengusaha, pasti akan bersinggungan dengan hal-hal demikian. Maka dari itu, teman-teman harus tahu perizinan, legalitas untuk kegiatan usaha itu seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Besar sekali manfaatnya teman-teman untuk kegiatan usaha kita, baik sekarang maupun ke depan. Untuk apa? Untuk kenyamanan dari kita bersama selaku pemilik usaha. Mungkin sekarang teman-teman gak ngerasakan, apa sih perizinan? Ngapain harus diurus? Wong saya aja sekarang gak ada perizinan, fine-fine aja. Gak ada perizinan, cuan tetap ngalir. Gak ada perizinan, buat apa perizinan? Wong saya juga bebas, bisa ngelakuin ini itu. Nah, mungkin teman-teman
semuanya, mungkin sebagian ya, nggak semuanya, pernah melihat hal-hal seperti itu di masyarakat. Nah, kalau menemukan hal-hal seperti itu, nanti tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Karena apa? Di negara kita itu ada regulasi yang mengatur. Setiap kegiatan usaha itu harus ada izin-izin terkait kegiatan usaha itu. Nah, itu merucut pada jenis-jenis kegiatan usaha yang harus dimiliki tiap pengusaha. Nah, jenis-jenis usaha apa saja yang harus dimiliki dari tiap-tiap pengusaha, teman-teman harus tahu usaha apa yang teman-teman geluti, itu yang harus dispesifikasi terkait izinnya. Banyak teman-teman usaha dan perizinan yang harus dilengkapi terkait kegiatan usahanya. Kalau tidak salah, saya pernah membaca izin yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada di atas 200-an. Detailnya saya kurang paham dan kurang tahu, cuma yang jelas semestinya sangat banyak. Saya tidak berani bilang data aktualnya berapa, yang jelas ya, yang jelas itu ada kurang lebih 200-an lebih. Karena di beberapa daerah, beberapa tempat itu saya pernah menjumpai izin itu ada lebih dari 100 jenis izin yang bisa diterbitkan dari perizinan itu. Nah, jadi di bayangan teman-teman pasti, perizinan itu ternyata banyak sekali ya. Gitu. Ya, memang. Cuma teman-teman juga harus tahu jenis kegiatan usaha apa yang harus teman-teman lakukan dan penuhi. Karena setiap perizinan itu beda. Maksud saya beda apa? Karena perizinan ini butuh equipment atau peralatan atau perlengkapan seperti ini. Perizinan ini harus memiliki ini. Nah, banyak dari bidang-bidang itu yang nanti akan menimbulkan banyak perizinan lagi tambahan. Seperti itu. Nah, masuk ke ranah semisal kita memang benar-benar nih niat untuk melakukan pengurusan perizinan. Nah, pasti nanti dalam kita melakukan perizinan, teman-teman semuanya pasti pernah merasakan kendalanya banyak untuk melakukan perizinan. Kendalanya ini, itu. Nah, dari situlah teman-teman, tugas kita sebagai konsultan, kita di sini sebagai konsultan dan juga teman-teman di luar sana yang sebagai biro jasa ya, pengurusan perizinan, ya banyaklah di luar sana yang melakukan pekerjaan untuk biro jasa ini. Fungsi kita di situ untuk membantu memudahkan setiap pengusaha yang mau menguruskan kegiatan usaha. Permasalahan yang timbul apa sih sebenarnya? Permasalahan yang timbul dari kegiatan usaha itu sebenarnya simpel. Dari hal-hal sepele terkadang saya lihat ya di permasalahan di lingkungan itu ataupun mungkin masalah perizinan itu. Jadi kayak ada gambar yang tidak bisa dilengkapi atau mungkin dari struktur operasional atau mungkin struktur struktur operasional prosedur ya maksud saya. Kemudian ada lagi masalah katakanlah itu terkait andalalin atau mungkin dokumen lingkungan atau mungkin tata ruang atau bahkan IMB-nya belum ada. Ada permasalahan di masyarakat, kegiatan usaha sudah berdiri lama, tapi ternyata IMB belum ada. Banyak kita jumpai di masyarakat. Ya, itu karena banyak hal yang terjadi di masa lampau. Kita nggak mau menjelaskan seperti apa, tapi memang di masa lampau dengan di masa sekarang berbeda. Ya, berbedanya kenapa? Di masa lampau itu segalanya itu serba abstrak, semua serba bisa instan dan jadi tanpa dasar yang jelas. Sekarang di era modern ini kita diajarin untuk melihat sesuatu itu harus detail. Dari A sampai Z itu harus ada runtutan. Sama halnya dengan perizinan. Dimanapun itu.
khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia itu ada perizinan teman-teman. Baik itu di Amerika, di Jepang, di Singapura, di Malaysia. Dan dengar-dengar kalau di luar negeri, kita untuk melakukan suatu kegiatan usaha itu malah lebih ribet teman-teman. Harus ada A, B, C, D, E dan banyak sekali investasi yang harus dimasukkan ke perizinan. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia untuk masalah perizinan teman-teman bisa langsung akses, langsung bisa daftar, langsung bisa ceritakan. Saya pengen usaha ini, silakan daftar, langsung ke perizinan, langsung nanti daftar dan sebagainya. Nah biasanya permasalahan yang timbul setelah daftar, teman-teman bingung, loh ada banyak komitmen di sini, apa ini? Loh kok ada muncul kayak gini? Nah itu yang jadi kadang-kadang teman-teman pengusaha jadi, kok saya mau melakukan suatu kegiatan usaha malah dipersulit, dibuat ribet, malah ditambahin biaya ini itu, membengkak dong untuk saya melakukan kegiatan usaha. Sebenarnya dari pemerintah sendiri itu ada, mereka itu melindungi dan berusaha untuk menertibkan kegiatan usaha. Dalam rangka apa? Itu tadi tujuan dan manfaatnya memiliki izin usaha untuk memberikan kenyamanan dari pihak pengusaha ke depan. Jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dari pengusaha ada tameng hukum agar tidak terjerat sesuatu hal yang semakin memberatkan pengusaha. Itu dia teman-teman. Jadi apa yang bisa saya sampaikan dari video YouTube saya yang pertama ini, perizinan untuk mukadimah ini adalah sesuatu hal yang memang harus dipenuhi dari pemilik usaha atau teman-teman yang memiliki usaha. Karena apa? Karena dalam berusaha kita harus ada tameng hukum teman-teman, agar kita nyaman dan aman ke depan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bersinggungan dengan yang tidak membuat nyaman, mungkin saya tidak perlu menyebutkan, pasti tidak nyaman. Maka dari itu agar nyaman, mari kita lengkapi perizinan. Oke? Ya itulah tadi teman-teman beberapa hal terkait pentingnya perizinan dan mukadimah terkait perizinan yang memang harus kita lengkapi sebagai pemilik usaha, baik itu badan usaha, perorangan, corporate, terkait kegiatan usaha yang kita miliki. Ya mungkin untuk ke depan, minggu depan akan kita bahas lebih detail masalah perizinan itu dan juga tujuan dan manfaat inti serta permasalahannya yang lebih detail lagi terkait perizinan. Dan agar lebih paham terkait perizinan, maka jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng agar video berikutnya teman-teman tidak ketinggalan. Karena di video berikutnya akan saya bahas juga terkait OSS. OSS di mana online single submission, semua perizinan terintegrasi menjadi satu dan itu menjadikan sebenarnya perizinan itu semakin mudah dan tanda kutip meminimalisir oknum-oknum tertentu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat, optimis dan terencana.